Baik, perkenalkan nama saya Algonza Dewangga Arjunantio NIM 050. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang routing dinamis dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama langsung kita buat skenario-nya, dimana ada sama seperti routing statik yang kemarin, ada 3 router. Ini kita zoom out dulu. Kita zoom out biar lebih luas. Nah, di router 1 ini terhubung dengan 2 PC. Router 2 terhubung dengan 1 PC dan router 3 terhubung dengan 2 server. Ini server 1 dan server 2. Ini dihapus saja. Lalu kita sambungkan semuanya dengan kabel. Kita pakai kabel otomatis saja biar cepat. Router 1 dengan router 2, router 2 dengan router 3, router 3 dengan router 1. Lalu untuk tiap-tiap kabelnya fast Ethernet dan serial kita hidupkan. Di router 2 dan router 3 juga sama. Kita hidupkan semuanya. Nah, setelah itu kita tinggal mengisi IP-nya sama seperti praktik kemarin. Pertama dari router 1 kita isi di serial 2-nya. IP-nya 12, 12, 12, 1. Netmask-nya itu 25, 25, 25, 0. Kalau serial 3 itu IP-nya 13, 13, 13, 1. Netmask-nya juga sama. Kalau EVA0 yang ke PC 1 itu 192, 168, 162. Dan netmask-nya itu belakangnya 192. Kita kopas lagi. Dan EVA1 yang menghadap ke PC 2 itu 192, 168, 126. 192 juga sama dengan EVA0 netmask-nya. Oke, ini kita udah isi semua. Kita pindah ke router 2 mulai dari serial 2-nya. Ini serial 2 itu menghadap ke router 1 ya. Berarti 13, 13, 13. Salah. Ini router 2 dan serial 2 berarti 12, 12, 12, 2. Netmask-nya sama. Belakangnya 0. Kalau serial 3 itu yang menghadap ke router 3 ya. Berarti 23, 23. Salah. 23.2. Netmask-nya 2550. Lalu kita isi EVA0-nya. EVA0 itu menghadap ke PC 3, 192, 168, 1, 254. Netmask-nya 128. EVA1 nya kita nggak pakai. Coba kita cek ulang, udah terisi, udah. Nah, yang terakhir router 3. Router 3 ini serial 2-nya 23, 23, 23, 3. Netmask-nya itu 2550. Kalau serial 3-nya 13, 13, 13.
3. Netmasknya juga sama 2550. Nah, EVA0 yang menghadap ke server 1 itu 33. Netmasknya juga sama. Ini kalau EVA 1 yang menghadap ke server 2 3. Netmasknya juga sama juga. Kita cek kembali, udah terisi semuanya. Sekarang tinggal PC dan servernya. PC 1 desktop, IP config, IP address-nya 192.168.1.1. Netmasknya itu yang tadi IP di EVA0-nya. Ya, ini belakangnya 192. Dan gateway-nya 168.162. Oke, udah terisi semua. Kita pindah ke PC 2. Tapi coba kita cek lagi. Udah. Kita pindah ke PC 2. IP config-nya IP address 65. Dan netmasknya itu belakangnya sama kayak PC 1. Gateway-nya 126. Oke, udah terisi semua. Pindah ke PC 3. Desktop, IP config, sini IP address-nya 253. Gateway-nya itu 254. Dan netmasknya di belakangnya itu 128. Oke, udah semua PC1, PC2, PC3. Kita cek ulang. Udah. Dan sekarang servernya. Server 1. Address IP-nya 33.1. Netmasknya itu sama 2550. Gateway-nya 33 dan 3. Oke, udah. Server 2 config 343.1. Netmasknya juga sama dan gateway-nya 43.3. Oke, di sini udah terisi semuanya. Sekarang kita isi tabel RIP-nya di router 1 dan sampai router 3. Di sini kita isi 12 0. Kita add. Isi lagi 13 0. Kita add. Ini yang mengarah ke router 3 ya. Ke atas ini. Kalau 12 itu yang mengarah ke router 2. Nah ini ke PC1 PC2 ya. 92 168 16. Nah, ini udah semua kita isi. Kita pindah lagi ke router 2. RIP sama juga 12 0. Ini yang mengarah ke router 1 dan 23 ini yang mengarah ke router 3. Lalu ini untuk PC3 nya. Kemudian kita setting ini RIP nya. Ini ada 4 biji untuk router 3 ini yang ke arah router 1. Lalu ini untuk ke arah router 2. Kemudian ini untuk server 1. Dan terakhir untuk server 2. Oke, udah kita isi semuanya ya. Sekarang coba kita cek apakah bisa ke server 3. Server 3 itu IP-nya ini ya. Kita tunggu. Nah, ini udah mendapat balasan. Berarti udah sukses ke server 1. Coba kita ulang lagi. Coba kita reset dulu ya.
Kalau ke router satunya bisa, berarti di router 3-nya ya. PC satunya udah benar, router 3-nya ini udah juga udah Ivanov. Gimana ini? Router 1 serial 2 12, serial 3 13. Coba di sini kita balik ke bisa. Ini ubah. Coba kita ulang di sini. Nggak bisa ya. Sebentar. Apakah di IP-nya 12.0, 13, 15, 168 ya udah benar. Untuk router 2 udah benar juga. 13, 23, 33 dan 43 udah benar. Nah, ini kita setting lagi. Di sini no auto summary. Halo version 2. Kita cek. Nah, udah versi 2. Di CLI-nya juga no auto summary version 2. Cek lagi, udah versi 2. Ini bukan no auto summary version 2. Udah, ini kita simpan semuanya, simpan settingnya. Sekarang kita restart. Oke, kita restart sambil nunggu semuanya hijau. Ini semuanya udah hijau ya. Coba kita ke sini, show IP root.
Oke, coba kita cek dari PC1 pin 43. Nah, ini udah bisa ke server 2. Ini kalau ke server 1, nah udah bisa juga. Oke, kita tinggal ke praktikumnya. Ke simulasi ya. Simulasi Shonon, kita pilih CMP aja. Ini dari PC1 ke PC2 kita kirim simple PDU. Coba kita lihat. Nah, ini dia gagal karena dia belum ada ARP-nya. Kita tinggal ulang aja. Kok nggak bisa? Bentar ya, bentar. Ada yang error kah? Oh ya, di sini gateway-nya. Gateway-nya itu harusnya 192, 168, 162. Kalau di sini gateway-nya udah. Di sini juga gateway-nya udah. Oke, langsung kembali lagi. Coba dari PC1 ke PC2. Di sini gagal karena belum ketemu ARP-nya. Kita tinggal ulang aja. Dan berhasil. Oke, itu simulasi yang pertama yang sama jaringannya. Kalau yang beda jaringan coba. Di sini gagal ya karena belum ketemu ARP-nya, kita ulangin aja. Nah, ini udah diterima, dikirim reply bahwa PC3 udah menerimanya dan sukses. Yang simulasi ke 3, PC1 ke server 1. Oke, ini udah sukses. Dan PC1 ke server 2. Ini udah sukses juga ya. Dan selanjutnya PC3 ke PC1. Kita lihat dia melalui router 2, router 1 dan ke PC1. Ini dia mengirim balasan bahwa ia sudah menerima dan sukses. Selanjutnya PC3 ke PC2. Melalui router 2, router 1 dan tiba, kemudian dia mengirimkan balasannya. Kembali ke PC3. Selanjutnya PC3 ke server 1. Oke, berhasil ya. Udah sukses. Lalu PC3 ke server 2. Di sini udah sukses juga. Selanjutnya server 1 ke server 2. Yang sama jaringan, tentu saja gampang sekali ya ini. Langsung sukses. Server 1 ke PC1. Dan dikirim balasannya, kemudian udah selesai, sukses lagi. Server 1 ke PC2 melewati router 3, router 1 dan tiba, kemudian dia kirimkan balasannya dan sukses. Terakhir dari server 1 ke PC3.
Ini udah tiba di PC3, tinggal kirimkan balasannya dan menerima balasannya, dan sukses. Nah, selanjutnya kita ke mode real time, lalu kita tracing. Kita tracing dari PC1 ya. Ini nggak usah dari sama jaringan aja, kita beda jaringan, langsung ke PC3 aja. Nah, kita tracing lewat command prompt. Tracer PC3 itu IP-nya 108.1.253. Nah, ini dia lewat router 1, kemudian lewat router 2 dan tiba ke PC3. Coba PC1 ke server 1. Ini dia lewat router 1, router 3 dan tiba. Coba kita ke server 2. Sama seperti jalur ini ya. Router 1, router 3 dan tiba di server 2. Oke, lanjut dari PC3. Kita tracer ke PC1. Ini dia lewat router 2, kemudian menuju ke router 1 dan tiba di PC1. Kalau ke PC2 sama dengan jalur yang ini, sama dengan jalur yang ini tadi, lewat router 2, router 1 dan tiba di tujuan. Kemudian coba dari PC1 ke server 1. Ini dia lewat router 2, lanjut ke router 3 dan tiba di server 1. Coba kita ke server 2. Ini jalurnya juga sama, pertama router 2, router 3 dan tiba di tujuannya. Coba kita ke server 1 ini, command prompt tracer ke server 2. Nah, ini satu jaringan jadi cuma melewati router 3. Coba kita ke PC1. Ini lewat router 3, router 1 dan tiba di tujuannya. Coba kita ke PC2 ya. Ini sama juga lewat router 3, router 1 dan tiba di tujuan. Coba kita ke PC3 yang IP-nya ini ya. Nah, pertama dia lewat router 3, kemudian dia ke router 2 ini, lalu tiba di PC3. Oke, ini semua udah berhasil. Nah, sekarang coba kita putuskan satu jaringannya. Kita coba putuskan satu jaringan yang misalnya ya ini ya. Bentar, ini. Lalu kita ke mode simulasi, kita lihat. Yang pertama, dari PC1 ke PC3. Dia tidak akan lewat ini ya pasti. Dia akan melalui jalur yang lain. Nah, dia lewat ini ya. Nah, udah. Coba dari PC1 ke server 1. Ini dia pasti melewati jalur ini. PC1 ke server 2 nih, dia melewati jalur ini juga. Kita lanjut. Coba dari PC3 ke PC1. Kita lihat dia melalui jalur yang sama kayak PC1 ke PC3 ya. Oke, ini udah sukses. Kalau PC3 ke PC2, ini pasti jalurnya akan sama seperti tadi. Kalau PC3 ke server 1, bentar. Coba kita lihat.
Nah, jalurnya nggak berkelok-kelok, langsung saja melewati sini dan kembali lagi. Nah, ini udah kita sambungkan lagi. Ini bisa kita lihat ya, begitu aja. Coba sekarang kita putuskan yang ini. Nah, coba sekarang dari PC3 ke server 1. Dia melihat jalur yang mana? Nah, ini dia gagal ya. Mungkin karena ARP-nya belum ditemukan. Coba kita ulangi lagi. Nah, ini dia udah menemukan ARP-nya, jadi dia lewat sini aja. Karena yang ini putus. Nah, ini udah tiba di server satunya. Dan berhasil. Udah sukses. Nah, itu tadi. Sekarang kita sambungkan lagi. Sekarang kita putuskan yang ini ya. Dan coba kita kirim dari PC1 ke server 2 dan server 1. Dia akan melewati jalur mana? Pertama ke server 2 aja nggak apa-apa. Nah, ini dia kirimkan kembali karena jalur yang biasa dia pakai tadi itu putus. Nah, kita tinggal kirim ulang aja. Ini baru bisa. Dia akan melewati router 2 dan tiba di server 2, kemudian dikirim ulang dan berhasil. Kita delete coba dari server 1 ke PC 2. Bisa juga ya ini melewati jalur yang sama tadi. Oke, kalau semuanya diputuskan satu jalur ya, mereka bisa menemukan jalur alternatif yang lainnya. Oke, kiranya itu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan ataupun mungkin singkat saja karena jalurnya ya emang gitu-gitu aja menurut saya. Jika ada kesalahan dan mungkin terlalu singkat, saya mohon maaf. Itu saja penjelasan dan praktikum dari saya. Sekian dan terima kasih.